Setelah 3 hari pakai iOS 26.3, ternyata nggak cuman baterai yang berubah, tapi di sini diam-diam Apple memperbaiki lebih dari 35 sistem keamanannya guys. Tapi pertanyaan sekarang, apakah iOS 26.3 ini beneran bikin iPhone kalian lebih cepat dan nggak mudah panas? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama ngomongin buat security update ini guys. Jadi sebelum kita ngebahas buat baterai, ngebahas isu bugs, ngebahas performance, aku mau nginfoin, ini penting banget ya. Ngomongin buat iOS 26.3, itu nggak cuma sekedar update yang biasa aja guys. Ternyata di sini Apple udah memperbaiki lebih dari 35 sistem keamanannya ya. Beberapa di antaranya memperbaiki inti dari iOS 26 itu sendiri. Jadi nggak cuma ngomongin buat UI yang lebih smooth, tapi dari segi security ini jauh lebih ditingkatkan ya guys. Apalagi era-era saat ini, ngomongin buat hacker jebol data itu udah makin marak banget ya kejadian. Teman-teman tahu ya, di beberapa device kayak Android itu mudah banget diserang. Nah di Apple sendiri itu kenapa Apple sekali update pasti selalu ningkatin buat update security-nya guys. Dan mungkin teman-teman juga nggak ngerasa ada perubahan yang signifikan banget ya. Apalagi membuat fitur-fiturnya juga cuma support buat wilayah Uni Eropa aja. Tapi secara sistem, Apple tuh lagi bersih-bersih secara internalnya guys. Jadi buat teman-teman yang lebih peduli dengan sistem keamanan, apalagi mungkin kalian juga aktif device-nya pakai buat perbankan, transfer sana sini, saran aku teman-teman jangan nunda update. Apalagi kalian juga udah di versi iOS 26, mungkin di 26.1, 26.2, saran aku teman-teman update aja ke 26.3. Lain hal kalau kalian masih di iOS 18 dan nggak ada isu bugs apapun, kamu bisa stay dulu aja sambil mantau ngomongin buat feedback yang udah pada update. Oke, selanjutnya kita ngebahas dari sisi polling penggunaan update iOS ini guys. Responsnya positif banget ya. Yang pertama dari suhu device-nya, 64% bilang jauh lebih adem dan 36% bilang mudah cepet panas. Selanjutnya juga dari dukungan baterai, 68% bilang lebih irit ya guys. Dan hanya 32% yang bilang lebih boros. Nah, ngomongin buat data-data ini, itu udah nunjukin banget ya, memang Apple di updatean kali ini, 26.3, itu lebih fokus ke performance device-nya ya. Perbaikan di bagian internal UI, ngomongin buat multitasking yang jauh lebih smooth lagi. Alhasil, kalau device nggak mudah cepet panas, pasti baterai juga ikutan lebih irit ya. Nah, kalau aku pribadi ya, ngomongin dari pemakaian baterainya, ini secara realnya, kalau aku ngerasain di dua device aku, jujur di 17 Pro Max aku nggak merasakan adanya peningkatan yang sampai gimana banget. Cuman terasa lebih irit, iya, tapi ini nggak sampai yang signifikan ya guys. Kecuali di iPhone 14 Pro ini ya, device kedua, biasanya itu buat harian daily, jam-jam 8 itu udah nyentuh di 20% ya, 20%, 25%. Karena dipakai juga fokus buat backup WhatsApp. Cuma setelah update ya, ini di jam 8 aja baterai itu masih 37%. Jadi di sini memang kelihatan ada peningkatan ya guys, walaupun memang nggak sampai signifikan banget, tapi ini cukup meningkat ya. Tentunya ini juga didukung oleh faktor di suhu device-nya. Suhu device ini yang paling cukup kerasa banget ya guys. Aku setelah update ya, di kedua device aku ini, udah jalan hari ketiga sampai sekarang, itu ngomongin buat pemakaian sosial media, browsing, YouTube, semuanya jauh lebih adem ya dibanding versi iOS sebelumnya. Aku tes pakai juga buat ngambil video, ngambil footage, suhunya juga sangat stabil, nggak cepat naik seperti dulu ya guys. Jadi kalau aku pribadi memang ngerasain 2 poin ini ya setelah update. Device nggak mudah cepet panas dan baterai memang lebih irit tapi nggak banyak-banyak banget ya guys. Nah kalau kalian sendiri gimana nih yang udah abis update, ngomongin buat performance dan baterainya, apakah lebih irit? Tinggal tulis aja di kolom komentar. Selanjutnya dari segi multitaskingnya, karena ngomongin buat perbaikan juga di iOS 26.3, fokus ke UI home screen untuk liquid glass-nya guys. Nah setelah aku coba-coba ya, tes di iPhone 14 Pro ini, kalau di 17 Pro Max aku nggak ngerasain ada peningkatan sampai gimana banget. Karena memang juga chipsetnya juga ini yang paling baru. Jadi ya sengelek-ngeleknya 17 Pro Max itu juga masih tetap kenceng aja guys. Cuma di 14 Pro semuanya berbeda banget ya. Jauh lebih smooth, lebih adem, lebih enak banget ya dipakainya. Terutama ngomongin buat animasi in-out-nya. Dari papan ketik keyboard, buat close aplikasi, loading apps-nya, semuanya berasa smooth banget. Dan kalau udah gini tuh rasanya jadi nyaman banget ya pakai iOS 26. Nggak seperti kayak update-update sebelumnya yang kadang-kadang tuh ngomong buat UI-nya kayak masih suka patah-patah, masih suka kayak ada laggy, terutama pada bagian keyboard yang sering banyak banget keluhan. Layar yang suka nge-freeze juga, ini aku juga udah jarang banget nemuin.
Baik itu di 14 Pro, di 17 Pro Max, semuanya berjalan dengan smooth banget ya di update kali ini. Jadi so far dari segi multitasking, performance baterai, aku pribadi sangat puas banget ya guys. Dan udah gitu rasanya tuh jadi ogah banget ya kalau kayak mau update iOS lagi. Karena jadi setiap kali bisa update iOS tuh jadi kesan tuh feeling random banget ya. Apakah nanti ada muncul bugs baru, baterai nanti gimana, lebih irit atau lebih boros. Karena dari track record sebelumnya aja itu kita ngomongin buat performance baterai sebenarnya ini naik turun terus ya guys. Abis update ada yang boros, nanti update lagi lebih irit, nanti muncul iOS baru makin boros. Jadi jarang banget ke Apple tuh kayak bener-bener stabil, bikin performance yang manteng terus, baterai irit, performance oke. Karena sejujurnya ngomongin buat saat-saat ini ya, makin banyak perkembangan teknologi, device juga makin banyak yang baru. Yang kita butuhin cuma satu aja guys, performance stabil dan baterai irit ya. Udah sih kayaknya itu aja ya. Nah selanjutnya ngomongin buat isu bugs-nya guys. Nah dari semua kabar baik tadi, performance bagus, baterai irit, isu bugs juga masih banyak banget ya guys. Tapi dari aku udah baca-baca juga, ini aku tanya juga ke teman-teman yang udah komen di Instagram, thank you banget sharing kalian. Kalau aku baca-baca dari laporan bugs-nya, itu hampir mayoritas terjadi di third party apps-nya guys. Jadi bukan ngomongin untuk bugs yang sangat serius banget di device-nya, lebih ngomongin ke pihak aplikasi ketiga yang dimana ini cuma tinggal nungguin update dari developernya aja guys. Yang kedua, isu bugs ini ya, notifikasi yang delay ini banyak banget, terutama pengguna buat WhatsApp biasa, WhatsApp bisnis, ini nggak tahu kenapa ya. Apa yang salah dengan servernya? Notif tuh banyak banget yang delay guys. Aku pribadi juga mengalami delay di WhatsApp bisnis. Buka aplikasi baru muncul semua chatnya. Kalau aku nggak buka ini nggak muncul-muncul ya guys. Dan ternyata nggak cuma aku aja, beberapa teman-teman lain juga mengalami isu yang sama. Yang ketiga, isu bug storage ini juga masih ada yang komen, walaupun memang cuma nemuin satu aja ngomongin buat sistem datanya masih membengkak ya guys. Karena buat di device aku pribadi, di 14 Pro dan 17 Pro Max ini tuh udah turun cukup jauh banget ya. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang masih ada isu bugs di bagian storage data, kamu coba lakuin dua tips ini ya. Yang pertama, kamu tinggal clear cache aja history Safari kalian, teman-teman tinggal bersihin total semuanya. Dan yang kedua, teman-teman bisa coba reinstall aplikasi yang paling banyak makan sistem dan data. Sebagai contoh, biasanya tuh yang paling gede tuh kayak Instagram, TikTok, CapCut. Kamu tinggal install ulang aplikasinya aja guys. Dan yang ketiga, kalau teman-teman udah ngelakuin dua yang tadi, teman-teman tinggal restart device-nya aja. Pasti sistem data kalian bakalan berkurang banyak ya guys. Selanjutnya, isu bugs di bagian suara keyboard yang suka gede sendiri. Ya, itu bener banget. Dari iOS 17 ya, isu bugs itu kayak nggak dibenerin-benerin ya. Itu kenapa mungkin buat teman-teman di luar sana yang baru pakai iPhone, welcome dengan bugs ini. Ini adalah bugs yang kayaknya Apple juga udah lupa ya buat memperbaikinya gimana. Cuman ngomongin buat tips cara buat biar isu ini nggak berkelanjutan, kamu tinggal matiin suara papan ketik keyboardnya aja guys. Dengan gini, ngomongin buat isu bugs suara keyboard yang gede sendiri bakalan langsung hilang ya. Nah jadi buat kesimpulannya, apakah wajib update ke iOS yang baru ini? Kalau teman-teman peduli dengan soal keamanan, update ini tuh penting banget ya guys. Cuma kalau teman-teman khawatir dengan baterai, suhu, walaupun mayoritas pengguna juga yang udah update ini ngerasa jauh lebih positif semua. Dari mulai lebih irit, lebih sacet-sacet, lebih halus, performance juga lebih cepat. Cuma tetap ya guys, update itu tuh nggak selalu merata bagus di semua device. Kayak contohnya tadi beberapa polling juga masih tetap ada aja yang kayak lebih nge-lag, lebih panas, dan baterai makin boros. Jadi kalau dari aku pribadi, kalau teman-teman di iOS yang sekarang kalian pakai, mungkin di iOS 18, kamu nggak nemuin isu bugs apapun, mending kalian stay dulu aja. Cuma buat teman-teman yang udah pakai iOS 26, mungkin masih 26.1 atau poin 2, saran aku, teman-teman update terus sampai ke latest versionnya guys, 26.3. Peningkatannya terasa banget ya. Nah itu aja dari aku, buat teman-teman yang ingin sharing juga, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!